Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Oke, how are you this morning? Apa kabarnya pagi ini? Baik. Baik, Bu. Semua ya, semuanya sehat. Sehat. Bu. Sehat, Bu. Okay, today, before we learning our materials, let's pray together based on our religions. Please, Billy, lead your friend to pray. Berdoa dulu sebelum belajar ya. Ayo Billy, pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini yang sudah ada di dalam kelas Vikon ini masih 8 orang. Ada Billy, Aditya Januarsa, ada Rido, ada Mutia, ada Muammar Hadafi, ini Andra, kemudian Vivi Isna. Coba Ibu lihat wajahmu, Nak. Biar kalau ketemu di jalan kita enggak ini. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang materi descriptive text ya. Nah, ini sudah ada ya? Sudah masuk descriptive text-nya? Sudah, Bu. Hah? Belum Sudah. masuk? Belum, Bu. Sudah, Bu. Bentar ya. Ibu share dulu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang understanding descriptive text ya. Oke, semuanya pay attention to this material. Okay, our material is understanding descriptive text, and today, before we continue to the material, first of all, we will learn about the kompetensi dasar. Kita akan pahami dulu apa kompetensi dasar dari descriptive text yang akan kita pelajari. Kemudian indikatornya, apa aja indikator yang akan kita pelajari, kemudian langkah-langkah dari descriptive text, kemudian contoh-contoh dari descriptive text. Kemudian next, nah kompetensi dasar dari descriptive text itu adalah merespon makna dan langkah-langkah retorika dalam esai sederhana secara akurat, lancar, dan berterima dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengakses ilmu pengetahuan dalam teks berbentuk descriptive text. Oke? Nah, di materi ini kalian akan bisa merespon makna yang terdapat dalam descriptive text. Kemudian kita masuk ke indikatornya. Nah, indikator ini adalah mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan. Dalam pelajaran descriptive text hari ini, kita akan mengidentifikasi struktur teks dari descriptive text. Kemudian unsur-unsur kebahasanya itu apa aja. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan struktur teks dan unsur kebahasanya. Kalian bisa menyebutkan struktur teks dari descriptive text. Kemudian kalian bisa merespon secara lisan mengenai teks descriptive text
terkait tempat wisata. Nanti kita bahas salah satu tempat wisata di Indonesia ya. Kemudian membuat teks deskriptif teks terkait tempat wisata. Nanti akhir tugas kalian adalah membuat kalimat paragraf deskriptif terkait tempat wisata. Nanti Ibu akan memberikan 4 pilihan tempat wisata yang ada di Tarakan, kemudian kalian pilih salah satunya dari gambar tersebut, lalu kalian buat paragraf deskriptif. Kemudian lanjut. Nah, ini materi kita hari ini intinya adalah deskriptif text. Kemudian kita lanjut. Apa sih deskriptif text itu? Deskriptif text is text describe particular persons, place, or things. It means that descriptive text is designed especially about a person, a place, or things. Nah, descriptive text itu adalah menggambarkan tentang manusia, tempat, atau benda. Bisa benda, bisa hewan yang akan digambarkan dalam teks deskriptif. It means that descriptive text is designed especially about a person, a place, or things. Nah, maksudnya ini adalah descriptive text itu sebenarnya dibuat untuk ini menggambarkan atau menceritakan tentang orang, tempat, atau benda maupun hewan. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, generic structures of descriptive text, there are two. Struktur dari paragraf deskriptif text itu ada 2. Paragraf pertama itu berupa identification. Apa sih identification itu? Identification is identifies the phenomenon to be described. Paragraf identifikasi itu adalah mengidentifikasi fenomena atau sesuatu yang akan dijelaskan atau digambarkan. Kemudian description. What the meaning of description? Description is describes parts, qualities, and the characteristics of the person's place or thing to be described. Paragraf description ini itu adalah paragraf yang menggambarkan bagian-bagian dan karakteristik dari orang yang akan kita membuatkan paragraf deskriptif atau tempat, boleh juga benda atau hewan. Kemudian lanjut. Grammatical feature. Nah, grammatical feature ini adalah unsur kebahasan dari deskriptif text ini apa aja? The first is focus on specific participants. Dia fokus pada participants ini, what do you mean participants? Ada yang tahu apa artinya participants? Hello? Ada yang tahu what the meaning of specific participants? Enggak, Bu. Billy? Sesuatu, Bu. Specific participants itu adalah ini karakter yang akan kita buatkan deskriptif teksnya. Misalnya kalian akan membuat deskriptif teks tentang seseorang. Misalnya seseorang itu siapa? Misalnya ibu. Nah, specific participants-nya itu adalah ibu. Oke? Atau misalnya tempat wisata, kalian itu akan membuat cerita deskriptif teks tentang ini Binalatung, pantai Binalatung yang ada di Tarakan. Nah, specific participants-nya itu adalah Binalatung Beach, ya, pantai Binalatung. Kemudian the second is use identifying process.
menggunakan proses identifikasi. Kalian mengidentifikasi, misalnya tadi memilih spesifik partisipansnya itu adalah Pantai Binalatung. Nah, di Pantai Binalatung itu kalian mengidentifikasi apa-apa aja yang ada di Pantai Binalatung itu, kemudian apa sih daya tarik dari Pantai Binalatung itu. Kemudian kalian jelaskan juga nanti di situ letak Binalatung itu di mana sih? Ya, lokasinya di mana. Kemudian the third of grammatical features, yang ketiga adalah adjektif, kata sifat. Nah, dalam paragraf descriptive text itu menggunakan kata sifat. Beda kata sifat dengan kata kerja ya. Kalian harus membedakan itu. Jangan sampai salah. Kalau adjektif itu adalah kata sifat. Kata sifat itu contohnya cute, tame, kind, handsome ya. Kemudian beautiful, dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut. Ini salah ini. Handsome ya. Kemudian menggunakan the fourth is use of simple present tense. Menggunakan simple present tense. Contohnya, my cat like to eat peach. My cat like, enggak pakai itu ya. My cat like eat peach. Nah, menggunakan kalimat present tense, kalimat yang sekarang ini ya. Contohnya, kucingku suka makan ikan. Yang kedua adalah like di sini itu suka ya. Kemudian kata kerjanya di sini yang mana? Eat. Kita kenapa menggunakan kata kerja pertama? Karena salah satu ciri unsur kebahasaan dari simple descriptive text itu adalah menggunakan simple present tense. So, we use here is verb 1 ya. Kita menggunakan kata kerja bentuk pertama di sini. And then the second example of descriptive text is I always play with it or her or him. Misalnya ini it, her, him ini siapa? Nah, bisa jadi it itu kalian mengacu ke misalnya benda. Benda itu misalnya it itu bola. Saya suka bermain dengannya. Misalnya bola. Atau kalau it ini kalian mengacu ke hewan, misalnya kucing. Bisa kalian rubah kata it ini menjadi misalnya my cat, atau her, him ini misalnya saudara kalian atau teman kalian. Play ini kita masih menggunakan kata kerja bentuk pertama karena kita mengacu ke sini, simple present tense. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Halo. Nggak ada. Nggak ada. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, nanti Ibu yang bertanya ya kalau nggak ada yang bertanya. So, now we next to the grammatical feature. Oh, sudah ya di sini fokus. Oh, Ibu ada ini salah ini. Sudah ya. Kita next contoh-contoh dari descriptive text ya. Contoh-contoh dari descriptive text. Nah, di sini Ibu ada membuatkan contoh dari descriptive text itu menggambarkan tentang tempat. Nah, tempat ya. Misalnya rumah.
kalian punya rumah. Kalian mau membuatkan kalimat deskriptif teks, boleh. Jangan lupa dalam membuat deskriptif teks itu harus ada judul ya. Misalnya my lovely home atau my sweet home atau my cozy home. Nah, boleh. Terserah ya. Di sini judulnya terserah kalian atau my green home. Boleh, terserah. Nah, di paragraf pertama ini perhatikan. Paragraf pertama ini dalam deskriptif teks ini disebut paragraf apa ini? Hello? Identification. Kenapa, Billy? Identification. Yap. Ya, Bu. Identifications atau identifications ini adalah paragraf pertama. Paragraf pertama itu apa sih yang kita tuliskan? Apa aja yang bisa kita tuliskan? Misalnya tentang rumah tadi ya. Kita ambil contoh rumah. Di rumah yang akan kita buatkan paragraf deskriptif teks itu harus kita identifikasi. Misalnya rumahnya itu warnanya apa. Kemudian di dalam rumahnya itu apa-apa aja. Kalian jelaskan. Setelah itu jarak rumahnya dari sekolah itu jauh enggak? Kalian jelaskan di situ ya. Kalian identifikasi. Kemudian di rumahnya itu ada garasi atau enggak? Terus ada jendelanya atau enggak? Biasanya bisa jadi enggak punya jendela ya. Atau pintunya ada berapa? Ya. Nah, di sini yang Ibu buatkan contohnya adalah, ayo kita simak bersama. My house is only 5 minutes from my school. Nah, rumahku hanya berjarak 5 menit dari sekolahku. Nah, kalau kalian mau jelaskan, rumah kalian itu berapa menit dari sekolah? Oh, Ibu, rumah saya. 15 menit. Berapa? 15, Bu. 15 menit. Nah, ada yang paling jauh rumahnya? Oh, Bu, misalnya, rumah saya jauh, Bu, di Jota. Mungkin mengambil waktu 1 jam. Boleh kalian tulis di sini 1 jam. Kemudian, the color of my house is red. Nah, warna rumahnya ini apa? Nah, misalnya warna merah. Kebanyakan dia warna merah. Tulis di sini warna merah. Ibu, rumah saya berwarna-warni. Nah, kalian tinggal rubah di sini. The color of my house is colorful. Nah, berwarna-warni ya, kayak pelangi. The roof of my house is gray. Nah, atap rumah. Yang punya atap rumah tuh biasanya kan berwarna itu. Kalian kasih ini, kalian jelaskan. Seperti di sini. Oh, atap rumahnya ini warna abu-abu. Nah, dia menuliskan di sini. The roof of my house is gray. Warna atap rumahnya ini berwarna abu-abu. Kemudian our just has our house ya. House di sini. Our house just has 1 door. Rumah kami itu hanya mempunyai 1 pintu. Berarti nggak punya pintu darurat ya yang di belakang ini. Kemudian, Ibu, di rumah saya banyak pintu, Bu. Nah, tinggal kalian letakkan berapa jumlah pintu di rumah kalian. There are 2 windows in our house. Ada 2 windows, jendela. Nih, jendela. Dia sebutkan di sini. Nah, ini di paragraf 1 ini kalian bisa lihat dia menggunakan kalimat simple present tense. Kita bisa lihat dari struktur kalimatnya. Di kalimat misalnya pertama ini, my house is.
Nah, kata bantunya is ini mengacu ke to be simple present tense ya. Simple present tense. Kenapa is? Karena dia mengacu ke my house. Kemudian di sini dia menggunakan has, bukan had ya. Has itu karena dia di sini bentuknya simple present tense. Kemudian kenapa dia pakai has bukan have? Ada yang bisa jelaskan ke Ibu kenapa dia di sini have? Oh, has bukan have. Karena has dan have itu sama-sama artinya mempunyai. Ada yang bisa jelaskan? Halo? Hah? Hello? Nah, kenapa dia menggunakan kata has? Karena di subjek kalimat ini mengacu ke our house, rumah kami, berarti rumah ini ya, rumah ini mengacu ke it itu menggunakan kata has. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Di paragraf kedua ini biasanya kita sebut apa tadi? Halo? Generic structure-nya ini masuk ke paragraf apa ini? Deskriptif. Ya, description ya. Description text. Paragrafnya ini yang paragraf 2, dia masuk ke description. Menjelaskan, menggambarkan. Wah, rumah saya itu tidak, misalnya di sini. It's not very big. Rumah saya nggak terlalu besar. But very cozy and quiet. Tapi sangat nyaman, tenang, ya. This is the place where we can relax and find our own space. Tempat ini adalah tempat di mana kami bisa bersantai dan menikmati waktu luang. Nah, di sini di paragraf 2 ini dia menggambarkan rumahnya ini itu bagaimana keadaannya. Tidak terlalu luas, kemudian ya tidak terlalu besar, kemudian sangat tenang, nyaman di dalamnya ya. Kemudian ini rumahnya ini tempatnya mereka dia menjelaskan mereka bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan di sana ya. In our home, we really enjoy our relaxing time from the pressures of school and work. Nah, di rumah kami itu, kami sangat menikmati waktu luang kami dari tekanan pekerjaan sekolah ataupun pekerjaan lainnya. Nah, di rumah ini tempat kalian bisa menikmati ya waktu luang kalian. Betul nggak? Betul, Bu. Kemudian, it is home sweet home. Ini adalah rumah yang sangat menyenangkan. Every morning we have breakfast with our family. Nah, setiap pagi kami sarapan dengan keluarga kami di rumah ini. Nah, kalian bisa tambahkan lagi. Di rumah kalian itu kalian biasanya sehari-harinya sering ngapain? Apalagi pada musim COVID sekarang ini, kegiatan di rumah itu lebih banyak kan daripada kegiatan di luar. Jadi kalian bisa dengan mudah menggambarkan kegiatan kalian di rumah. Ini kalian bisa masukkan di paragraf kedua. Oke? Paham sampai di sini? Paham, Bu. Billy, do you have any question? No. No questions. Okay. Now we continue to the second example of
deskriptif paragraf. Contoh kedua dari paragraf deskriptif. Ini ada contohnya menggambarkan tentang orang. Orang ya, bagaimana menggambarkan tentang orang? Mari kita simak bersama. Nih, manusia ya, menggambarkan tentang manusia atau orang. Nah, kalian bisa kalau misalnya ibu saya mau membuat paragraf deskriptif itu tentang ibu saya atau ayah saya, boleh kalian ganti di sini. My lovely father or my lovely mother atau saudaranya kah, teman atau teman terbaiknya. Nah, boleh ya kalian gambarkan di sini. Nah, tapi yang ibu ambil contoh di sini hari ini adalah tentang guru. Semuanya pernah merasakan punya guru kan? Ya, Bu. Nah, selama kalian menjadi siswa, dari sekian banyak guru pasti ada yang merasa, oh, ada satu guru itu yang terbaik dari semua guru. Masing-masing siswa itu mempunyai favorit teacher atau guru favorit yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini di sini Ibu ambilkan contohnya, misalnya karena kalian masih di SMA ini, kalian belum bertemu dengan semua guru, otomatis kalian belum bisa menggambarkan siapa sih favorit teacher kalian di SMA 2. Jadi, kalian bayangkan favorit teacher kalian ketika kalian SMP itu siapa? Semua punya kan guru favorit ketika SMP? Ada, Bu. Ya, pasti. Penilaiannya, guruku itu bisa jadi siswa itu menjadikan guru favoritnya itu ada berbagai macam alasan. Bisa, nah, alasannya, nah, nanti kamu bisa masukkan di paragraf 1, mengidentifikasi. Masing-masing orang itu mengidentifikasi seseorang itu berdasarkan sudut pandang mereka ya. Misalnya ini dari gambar ini proses identifikasi. Kalian mengidentifikasi gurunya ini seperti apa? Halo? Kepalanya botak, Bu. Nah, langsung kepalanya botak ya. Oke. Ya, Bu. Kita di paragraf pertama itu ciri khas dari guru ini adalah kepalanya botak. Nah, sebelumnya kita lihat ini. There are about 58 teachers in my school. Ada sekitar 58 guru di sekolahku. Seperti di SMA 2 itu sekitar 50-an lebih guru ya. Kalian akan kenal satu persatu. Nah, Banyaknya, Bu. most of them are kind and helpful. Sebagian besar dari mereka adalah baik hati dan suka membantu. Nanti kalian rasakan ya, guru SMA 2 itu seperti apa. But my favorite one is Mr. Harry, my English teacher. Nah, tapi salah satu guru favoritku adalah Pak Harry, guru bahasa Inggrisku. Nah, bisa jadi nanti kalian ganti di sini, Bu Hasnia. Ya. Oke. Nah, ini kalian bisa menggambarkan. Tadi ada yang bilang kepalanya botak. Kalau botak itu apa bahasa Inggrisnya? Bald. Bald ya. Tulisannya kayak mana ya, Ibu? Agak his ALD. H BALD. Hah? ALD. BALD. D A L D. Bald gitu. Bald Ya, Bu. head ya. He
Has atau have di sini? Head. Halo? Dia mempunyai kepala yang botak. Ini kan have dan has ini sama-sama mempunyai. Nah, yang mana yang digunakan ini? Have atau has? Bu, have. Has. Have. Are you sure have? Lihat loh, ini subjeknya adalah he. Otomatis dia menggunakan apa? Has. Has ya. Ingat, kata mempunyai itu kan ada dua tuh, have dan has. Kalau have, dia itu mengacu ke subjek I, you, we, they. Tapi kalau dia has, she, he, it ya, dia mengacu ke subjek she, he, it. Nah, karena dia he, makanya pakai has. Has dan have itu sama-sama artinya mempunyai, tapi penggunaannya beda tergantung dengan subjeknya. Sampai di sini paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Oke, bagus. Oke, ini paragraf pertama ini. Dia masuk ke paragraf apa tadi? Identification. Iya, identification, mengidentifikasi. Nah, dia dia ini punya kepala botak. Kemudian apa lagi? Nanti kalian Berkacamata, Bu. Nah, masuk ke paragraf kedua. Paragraf kedua itu apa? Menggambarkan apa tadi? Menggambarkan itu. Paragraf kedua menggambarkan masuk ke apa? Paragraf Description. Iya, description. Description itu adalah paragraf kedua, yaitu menggambarkan tentang apa yang kita pilih atau karakter apa sih yang akan kita jadikan subjek di paragraf deskriptif kita. Nah, ini Mr. Harry is tall and slim enough. Pak Harry ini agak tinggi dan cukup slim ini apa? Ada yang tahu slim? Langsing, Bu. Iya, langsing atau agak kurus ya. Slim enough ini maksudnya kurus. He is about 40 years old. Dia sekitar umuran 40 tahun. 40 tahun, masih muda ya. And wears glasses. Dan menggunakan kacamata. Mr. Harry is always neatly dressed. Pak Harry itu selalu menggunakan pakaian yang neatly itu, what do you meaning neatly? Rapi. Ya, rapi. To school, he rarely carries a briefcase. Ketika ke sekolah, dia itu rarely itu jarang ya. Jarang menggunakan tas. Nah, kalian jelaskan lagi. Sifat-sifatnya Pak Harry itu apa yang menjadi daya tariknya kan? Misalnya, kalau semua siswa itu misalnya punya, oh saya senang sama Pak Harry itu karena dia gurunya tidak pemarah, kemudian suka bercanda. Nah, kalian tambahkan di sini ya, di paragraf 2 ini. Paham? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, kita masuk di sini. Ini gambar apa sih? Ada yang tahu ini gambar apa? Halo? Candi Borobudur, Bu. Oke, Candi Borobudur. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Belum, Bu. sama lah. Nanti kita sama liburan ke sana ya. Ya Allah. Insya Allah kalau ada rezeki, kemudian kesempatannya. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana sih menggambarkan atau membuat deskriptif teks tentang tempat wisata ya.
Nanti tugas terakhirnya adalah membuat deskriptif teks tentang wisata yang ada di Tarakan. Nanti kalian pilih salah satu gambarnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tempat wisata ini di Indonesia ya, bukan di Tarakan, di Indonesia, Nah, oke. Tarakan. Nggak ada di Tarakan. Candi Borobudur itu di mana? Ada yang tahu di Candi Borobudur itu di mana? Di Jawa, Bu. Di Jawa. Iya, Bu. Oh, di Bali, Bu. Iya, di Jawa. Jangan kalian sembarangan bilang di mana. Nggak ada di Tarakan Candi Borobudur nih. Pantai Amal aja ada Tarakan. Di Tarakan itu hanya Pantai Amal. Ada, Bu. Apa lagi? Pantai Amal, tempat-tempat wisata di Tarakan apa aja? Pantai Amal. Apa tuh Batu Mapan, Bu? Oh, Batu Mapan ya, yang terbaru ini Batu Mapan ya. Air terjun, Bu. Air terjun, ya di air terjun di Karungan tuh ya. Kemudian mana lagi? Rumah adat, Bu. Rumah adat ya, rumah adat. Kemudian apa lagi? Rumah Bundar. Sudah pernah ke Rumah Bundar enggak? Belum. Udah. Belum. Malas, Bu. Ada Rumah Bundar, kemudian ada mangrove. Mungkin semuanya sudah pernah ke mangrove ya? Sudah. Udah. Pasti semuanya sudah pernah ke sana. Kemudian itu ada apa yang di Juwata itu? Salju ya? Salju. Itu KW itu, Bu. Ya, salju KW ya. Nah, itu adalah tempat-tempat wisata yang ada di Tarakan. Meskipun Tarakan itu kecil, tapi banyak tempat wisatanya. Oke, now kita lanjut dulu ke ini. Contoh, kita ambil contoh adalah Borobudur Temple, Candi Borobudur ya. Nah, temple itu artinya candi ya. Nah, ini jangan lupa, pokoknya setiap membuat paragraf deskriptif itu harus mencantumkan judul di atas nih, judulnya ya. Oke. Nah, kalian ini di sini. Perhatikan, Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. Nah, ada yang tahu artinya ini apa? Di Borobudur dari Indonesia, Bu. Ya, Candi Borobudur adalah one of the most, salah satu, one of ini artinya salah satu ya, Nak. Most beautiful, yang paling cantik, tourist resort. Tourist resort ini adalah tempat wisata turis in Indonesia, di Indonesia. Candi Borobudur itu adalah salah satu tempat wisata yang paling cantik ya di Indonesia. Nah, ini letaknya. Ini Candi Borobudur menurut kalian cantik ya? Cantik kan? Ini luar biasa keajaibannya ini. Cantik, Bu. Iyalah cantik. Apalagi kalau dilihat secara langsung ya. It is situated in Central Java. Nah, tadi Ibu tanya letaknya di mana kan? Ini sudah. Di mana letaknya? Jawa, Bu. Jawa apa? Timur. Huh? Are you sure? What the meaning of Central? Tengah, Bu. Central itu kan tengah. Ya, tadi siapa yang bilang Jawa Timur? Saya, Bu. Central itu adalah tengah, Java itu Jawa. Berarti it's situated, dia terletak di Jawa. Jawa mana? Tengah. Ya, Jawa Tengah. Oke, now we continue. Setelah menjelaskan letaknya di mana, kita lanjut. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world which needs to be preserved in circumstance. Nah, apa sudah nih maksudnya nih?
Candi Borobudur adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Betul nggak nih? Betul, Bu. Iya Bu, betul Bu. Pernah dengar kan? Iya Bu, pernah. Ya, bersyukurlah karena di Indonesia ada yang diakui di dunia ya. Salah satu 7 keajaiban di dunia yang lingkungan atau keadaannya ini harus preserve, dijaga atau dilindungi. Karena dia adalah tempat wisata yang diakui sebagai 7 keajaiban dunia, peninggalan bersejarah bagi Indonesia, maka dia harus dijaga dan dilindungi. Ini kalau nggak dijaga nih, dia akan rusak. Makanya kalau kalian berkunjung ke sini, jangan itu tangannya jangan sampai merusak. Adalah yang yang merusak-rusak. Kemudian kalau berkunjung ke sini, jaga kebersihan. Numpang foto, lihat-lihat sambil membayangkan luar biasanya orang zaman dulu ya. Ketika teknologi belum canggih, mereka bisa membuat seperti ini. Ini dulu, kalian pernah dengar nggak ceritanya ini? Halo? Pernah Bu. Ini dia Pakai pakai iblis tuh Bu bilangnya Bu. untuk melengketkan ini, dia pakai apa? Apa Bu? Ini untuk Lem nggak, Bu? melengketkan batu-batunya ini zaman dulu kan nggak ada namanya semen ya. Dia melengketkan menggunakan putih telur. Nah, kalian bayangkan itu berapa puluh ribu butir telur yang dibutuhkan untuk melengketkan batu-batu ini. Makanya di paragraf Telur. iya, putih telur ya. Putih telur itu yang digunakan untuk melengketkan batu-batu ini. Nah, di paragraf 1 ini kalian bisa letakkan. Di sini. Terdiri dari apa sih candi-candi Borobudur ini? Bahan-bahannya itu dari apa aja? Boleh, kalian masukkan di situ. Kalian identifikasi apa aja sih yang ada di ini Candi Borobudur ini. Kemudian lanjut. The people all over the world know the Borobudur is one of the greatest arts work that ever known since long time ago. Nah, ini ada yang tahu artinya nih? Ada yang tahu? Mana, Bu? Ini yang Ibu kasih tanda nih. Nah, warna hitam. The people all over the world. Nah, sampai sini ada yang tahu? The people all over the world. Seluruh orang di dunia tahu Candi Borobudur adalah ini. Adalah the greatest art. Apa maksud greatest art ini? Adalah kesenian Bangunan. yang luar biasa ya, yang pernah known, dikenal atau diketahui sejak dahulu kala, long time ago itu dahulu kala ya. Ini adalah kesenian yang luar biasa. Kalau kalian pelajari sejarah dari Candi Borobudur ini, kalian akan tercengang ya, betapa dunia kesenian orang zaman dulu itu sangat luar biasa. Dari zaman dulu itu tidak ada kata semen untuk merekatkan apa ini?